Jadi sekarang kita sudah masuk ke tahapan yang namanya spline. Saat kita memulai spline, jangan lupa untuk mengganti setting di animation menjadi spline dan spline. Nah, lalu kita select semua controllernya. Lalu kita pindah ke Graph Editor, Window, Animation, Graph Editor. Lalu kita select semua controllernya, lalu kita bikin Auto Tangent. Untuk pertama kali yang kita harus lihat di bagian spline ini adalah timing dan pergerakannya secara general dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin rapi blocking plus kita, dan itu akan menghasilkan spline yang semakin bagus. Apabila spline yang blocking plus yang mempunyai banyak kurangan akan menghasilkan spline juga yang lumayan banyak harus dibetulkan di bagian spline awal-awal. Nah, untuk bagian sini apabila kalau aku lihat di sini ini timingnya karena kita sudah persiskan dengan video reference, jadi aku rasa secara general ini timingnya itu sudah mirip. Nah, tapi kalau di sini kita lihat ada bagian-bagian badan yang sepertinya agak tertahan, bagian-bagian kaki yang terlihat agak jitter-jitter, ada juga bagian-bagian kaki yang agak kelihatan terlalu floaty pergerakannya. Nah, itu yang akan kita betulkan. Nah, betulkannya gimana? Biasanya pada saat masuk ke spline itu, aku mulai fokus ke per part bagian tubuh, ya. Contohnya kita mulai dari bagian badan dulu. Kalau di sini kita lihat bagian badannya, kita klik. Nih. Di sini seakan-akan terlihat kalau gerakannya itu agak tertahan di sini. Sedangkan kalau video reference, dari video reference kita lihat gerakannya itu langsung bergerak dengan smooth. Nah, di bagian sini juga, di sini seakan-akan terlihat kalau gerakan badannya itu agak tertahan. Nah, itu yang kita akan betulkan satu-satu. Nah, betulkannya gimana? Kita bisa cek di Graph Editor. Nah, oleh sebab itu, pemahaman kalian terhadap Graph Editor itu sangatlah penting di sini. Kalau kita lihat di sini, apa yang bikin gerakan itu tertahan? Apakah itu rotate? Apakah itu translate? Nah, kita harus cek. Nah, kalau di sini terlihat rotasinya juga agak tertahan. Kita pindah ke rotasinya. Nah, dan benar juga kita lihat di sini ada bagian yang kelihatannya dia agak menahan gerakan di bagian sini. Sedangkan kalau kita lihat di video reference-nya, gerakan di sini semestinya smooth dan mulus-mulus saja. Nah, jadi untuk memperhalus gerakannya, kita bisa hilangkan bagian yang tidak perlu. Lalu kita lihat di sini semestinya gerakan dia itu smooth-smooth saja sampai ke bagian akhir. Nah, jadi ini bisa kita rapihkan juga. Ya, apakah di sini ada tertahannya juga? Sepertinya tidak. Jadi mungkin kita bisa delete juga. Nah, jadi kalau kita lihat gerakannya sekarang, nah, gerakan rotasinya sudah mulus. Di sini juga kita bisa lihat gerakan rotasinya juga sudahlah mulus. Nah, tapi ada gerakan lain yang membuat dia agak tertahan-tahan. Di awal sini, apakah itu gerakan naik turunnya? Kita bisa cek dulu. Gerakan naik turunnya sudah bagus. Di sini, pada saat di sini, pada saat dia naik dan turun. Nah, mungkin di sini kita bisa bikin lebih halus juga. Nah, jadi dalam membetulkan Graph Editor juga, kita tidak bisa asal menghilangkan keyframe yang ada. Jadi kita harus tahu gerakan yang kita akan hilangkan itu gerakan apa dan pengaruhnya itu seperti apa. Di sini ya, turun. Ini mungkin seharusnya lebih rendah lagi karena dia di sini seakan-akan dia turun ke bawah lalu naik
lagi ke bagian atas. Nah, tapi mungkin kita cek juga bagian translate X-nya apakah sudah bagus atau belum. Di sini apa yang terjadi kalau ini kita hilangkan? Nah, kan semestinya kayak gini ya. Dengan kita menghilangkan ini, gerakan dia memang seharusnya lanjut saja ke bagian kiri ini, ke translate merahnya. Lalu pada saat ke sini, nah, kita bisa lihat di sini juga ada pergerakan yang tidak rapi. Jadi ini bisa kita rapikan sedikit. Lalu dia bergerak ke sini. Nah, ini kalau kita lihat referensi sini, referensi sebelah sini, ini dia lancar-lancar saja. Pergerakan dari kiri kanannya ini tidak ada stop sama sekali. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di graph editornya ada gerakan seakan-akan yang tertahan di sini. Nah, jadi ini kita bisa rapikan juga agar gerakannya lebih bagus. Nah, mungkin di sini aku sedikit menambahkan gerakan kiri ke kanannya ya, soalnya di sini aku lihat setelah dia ke kanan menapak ada gerakan sedikit ke bagian kiri. Jadi mungkin kita bisa keyframe di sini, lalu bagian di sini untuk ke kirinya mungkin bisa kita agak lebihkan sedikit. Nah, agar lalu kembali ke sini kita bisa memberikan sedikit ease ke bagian kanan. Nah, ini bisa kita atur juga rotasinya, karena di sini rotasinya sedikit kita tambahkan. Nah, kita atur juga ease bagian akhirnya. Lalu kita cek lagi pergerakan rotasi-rotasi yang lainnya apakah sudah bagus atau belum. Di bagian sini misalnya kita cek. Gerakan dari sini, gerakan kiri. Oh enggak, memang ke sana benar. Ya, ini nggak ada masalah. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan gerakan badannya. Lalu kita sekarang akan memperhalus gerakan kakinya. Kita mulai dari kaki kanannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat, nah di sini, nah agak sedikit jitter di bagian sini. Ini bagian yang harus kita betulkan satu persatu. Ya, kita bisa juga lihat dari arah perspektif, karena ini ada kaitannya dengan lutut. Jangan sampai lutut, nah seperti ini, dimana lututnya sudah bergerak, dimana telapak kakinya sudah bergerak, tapi lututnya masih di arah yang berlawanan. Ini harus kita rapikan juga. Ini bisa kita geser manual. Nah, nih di sini, di bagian sini, ini kenapa kelihatan jitter? Karena ada pergerakan ekstrim dari bengkok ke lurus secara tiba-tiba. Ini kan tiba-tiba dari bengkok dan lurus secara yang terjadi secara instan. Jadi dari lurus bengkok lurus itu yang menyebabkan
gerakannya seperti jitter. Jadi di sini kita harus memperbagus bentuknya. Mungkin kita agak sedikit edit agar terlihat lebih bagus. Mungkin sebelum aku edit ini, bagian mana yang sudah bagus bisa aku keyframe. Di sini sudah bagus, jadi di bagian yang kurang ini baru aku edit sedikit. Nah, kalau ada yang kurang bagus, itu masih bisa kita bikin dia juga agak menekuk. Nah, di sini masih kurang nekuk. Nah, kalau bagian sini perlu kita edit aja sedikit. Tapi hati-hati, di sini prosesnya agak bolak-balik sedikit, ya. Ya, ini kurang lebihnya. Sebenarnya masih bisa dibagusin lagi, lebih bagus lagi. Tapi itu tergantung ketelitiannya kalian untuk membuat dia agar transisinya dari lurus ke bengkok itu lebih konsisten dan lebih rapi. Untuk latihan ini aku tidak akan terlalu banyak mengedit ini agar kita bisa lanjut ke bagian lainnya juga terlebih dahulu. Lalu kita cek juga kaki kanan selesai di bagian sini. Kita bisa terserah, ini pilihan kalian bisa lanjut sampai selesai kaki kanannya dulu semuanya, atau di bagian sini kalian lanjut yang kaki yang belum dikerjakan. Misalnya aku mau lanjut di bagian sini kaki kirinya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini semestinya kakinya itu belum bergerak. Tapi sini sudah tiba-tiba dia bergerak lebih dulu. Ya. Jadi di sini aku mau bikin dia lebih ease lagi. Jadi di sini sebenarnya belum bergerak, tapi masih sama seperti yang sebelumnya. Ini bisa aku pakai yang ini 100%. Mungkin di sini aku bisa naikin ball rollnya sedikit agar terlihat agak mau bergerak naik kakinya. Jangan lupa, lutut itu harus dibagusin terlebih dahulu. Ini juga sama. Nah, lutut harus dibikin bagus arahnya, karena akan mempengaruhi bentuk pose kakinya. Di sini, kaki juga, nih, bagian tengah-tengah sini, kaki sudah aku mau bentuk juga agar bagus. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, nah bahkan sebelum dia menapak di sini, kakinya itu sudah napak duluan. Di sini terlihat kalau kakinya itu menapak sangat lama. Ya. Mungkin kurang lebih di sini. Di sini itu kakinya sudah menapak. Kalau kita lihat. Nih. Ya, di sini kita bikin kakinya menapak terlebih dahulu. Mungkin kita bisa copy dari sini, kita paste ke sini, lalu kita tambahkan sedikit ball roll agar lebih smooth aja. Nah, kalau di sini terlihat jitter-jitter, ini diakibatkan karena yang tadi aku bilang, adanya gerakan lurus dan bengkok yang terlalu ekstrim. Nah, di sini terutama. Kalau nggak bisa di ball roll, kita bisa sedikit cheating dengan menaikkan upper length-nya. Kalau terlalu over, kita bisa atur sendiri 1,05 atau seberapa yang kita rasa cukup. Ya, agar di sini tidak terlalu ekstrim. Nah, ini kalau terlalu ekstrim, nah ini mungkin juga bisa diatur sedikit
diatur, dicoba-coba, diusahakan agar tidak terlihat jitter. Nah, itu bisa nanti masing-masing kalian coba sendiri ya. Tapi intinya itu. Nah, setelah itu aku rasa di sini badannya agak, mestinya di bagian sini itu kalau kita lihat referensi ya, pada saat dia muter badan ini, mestinya di sini itu badan tuh agak sedikit ke kiri ya. Di bagian sini ya. Di bagian sini badan agak sedikit masih di kiri. Jadi kita edit sedikit saja agar transisinya jadi lebih pas. Oke, ini sudah. Nah, tinggal kita beresin kaki kanannya di sini yang kelihatannya masih belum pas. Sebenarnya kaki kirinya masih agak terlalu, dari sini ke sini agak terlalu jauh. Mungkin karena tadi aku copy dari sini ke sini dan oke edit, jadinya spacing di antara ini jadi berubah terlalu jauh. Jadi kemungkinan ini bisa aku delete saja yang ini. Delete. Lalu nanti aku edit kalau diperlukan. Tuh. Atau mungkin ini coba kita geser sedikit, apakah lebih pas atau tidak. Nah, mungkin gini lebih enak. Nah, sekarang kita tinggal edit kaki sebelah kiri layarnya. Nih, kalau kita lihat di sini, kakinya itu sebenarnya dari lurus hadap ke depan. Kalau kita lihat di referensi ya, tuh, dia itu bergerak rotasi ke arah searah jarum jam. Tapi kalau kita lihat di sini, punyaku ini seakan-akan lurus, ini agak bengkok ke kanan, ini, lalu dia bengkoknya balik lagi ke sini. Nah, ini berarti rotasinya ini bisa kita atur dulu yang bagus. Nah, mungkin di sini pada saat dari sini ke naik ataupun ke sini, mungkin ini bisa kita edit juga sedikit. Nah, lalu di bagian sini kita tahu karena dia rotasinya itu satu arah terus, lurus aja terus. Nah, ini bisa kita edit bentuk grafnya sesuai dengan referensi yang benar. Nah, tapi kita di sini lihat kan, tiba-tiba ada pergerakan translasi yang sangatlah cepat. Nah, ini yang perubahan translasinya ini bisa kita atur agar sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada pergerakan naik yang cukup ekstrim ke atas. Nah, sebenarnya kan gerakannya kalau kita lihat ya, dari sini, ini lihat mouse-nya ya. Kalau kita geser-geser itu, nah ini mungkin dia sebenarnya agak ke kiri dikit ya. Ke kiri dikit baru ke kanan terus. Nah, di sini berarti juga bisa kita buat ke kiri dikit seperti ini. Tapi mungkin ini terlalu ekstrim, makanya terlihat seperti terlalu jauh bergeraknya. Dan tiba-tiba ke kanannya terlalu dekat. Nah, ini mungkin bisa kita adjust sedikit. Ya, ini kalau bisa disesuaikan, kita sesuaikan saja. Nah, ini kalau terlalu dekat, ininya isnya bisa kita agak jauhkan sedikit. Nah, pada saat dia menapak pun, di sini kita bisa sedikit tambahkan ball roll agar lebih smooth transisi antara dia menapak dengan ujung kaki, lalu tuh kakinya itu bagian belakang kaki baru turun ke belakang seperti ini. Nah, ini fungsinya ball roll. Ball roll itu yang tadi aku pakai dari tadi untuk menaik turunkan ini biar jijit atau enggak jijitnya itu. Nah, itu berfungsi untuk mempersmooth atau memperhalus gerakan. Nah, kalau kita lihat lagi gerakannya,
Nah, mungkin ini kalau misalnya kalian mau halusin lagi gerakannya, itu bisa dicoba lihat juga graph editornya, atau dirapikan juga dari segi perspektifnya bagaimana itu. Soalnya di sini kalau aku lihat di sini masih agak kurang terlalu rapi, tiba-tiba ngebut atau gimana. Ini masih bisa kita rapikan lagi. Coba aku rapikan dulu sedikit. Nah, mungkin ini yang aku bisa lakukan untuk menunjukkan proses spline kali ini. Kalau kita recap, pada saat spline itu awal-awal kita harus melihat dulu timingnya itu sudah secara general sudah pas atau belum. Kalau belum pas, di awal-awal kita bisa seleksi semuanya lewat kontrol yang ada, lalu kita atur. Kalau sudah kita dapat timing secara keseluruhan, lalu kita saatnya masuk ke bagian tubuhnya satu persatu untuk dibenarkan. Kalau aku biasanya mulai dari center of gravity-nya dulu, dilihat pergerakannya, gerakan mana yang grafiknya itu harus dibikin halus, mana yang kurang geser gitu, mana yang kurang rotate, atau apapun itu yang aku benarkan dulu. Baru aku mulai merapikan bagian-bagian mana yang jitter-jitter juga di bagian tubuh yang lain. Misalnya seperti kaki tadi, mana yang seharusnya lebih lagi ditelatin atau dicepetin lagi, atau misalnya ada bagian lutut mana yang kurang pas, itu aku cek juga. Oke, kali ini giliran kalian untuk mencoba. Silakan mencoba. Semoga kalian mengerti dengan penjelasanku kali ini. Sama juga seperti sebelumnya, proses blocking plus dan spline ini lumayan membutuhkan waktu untuk kalian dapat mengerti. Jadi kalau di sini semakin banyak kalian latihan, semakin banyak kalian mencoba, semakin paham juga kalian dengan metode blocking plus dan spline ini. Oke, setelah video kali ini selesai pun nanti akan ada video-video atau latihan-latihan video berikutnya yang akan membuat kalian terus untuk memakai metode blocking plus dan spline ini sampai kalian lancar. Oke, sekian videonya. Terima kasih.